balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang kisi-kisi lengkap UM UNES 2023 plus tipe soal-soalnya. Oke, jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir biar kamu bisa nambah insight soal-soal tentang UM UNES. Anyway guys, UM UNES itu berdasarkan webnya itu masih buka loh pendaftarannya sampai tanggal 11 Juli, jadi 3 hari lagi nih ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar UM-UNE, silakan karena ujiannya itu TPA dan bahasa Inggris, jadi maksudnya nggak ada TKA gitu loh. Jadi pasti banyak sih peminatnya. Kalau misalnya kamu coba boleh gitu ya. Nanti di sini ada pembayaran, pencetakan kartu ujian, unggah dokumen portofolio, tes lokasi di UNES ini yang offline. Kalau yang online-nya di 16 sampai 17 Juli ya. Kalau di offline-nya 12 sampai 14 Juli. Pengumumannya di 20 Juli. Jadi terbilang cepat sih. Biayanya itu sekitar masih murah sih guys ya. Di 300, 350, ujian keterampilan 150. Ini pilihan program studinya. Maksimal 2 program studi. Nanti bisa dicek aja daftar jurusannya apa aja ya. Sip, udah gitu aja. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, tapi sebelumnya aku juga sebenarnya udah pernah buat gitu guys ya. Soal dan pembahasan UM UNES tahun 2022 tahun lalu dan ada juga sih yang dibuat tahun ini beberapa. Jadi ada 4 video nih ya yang khusus tentang UM UNES. Nanti aku bakal simpan linknya di description box. Kamu bisa tonton juga, oke? Nah, untuk kisi-kisi soal UM UNES di sini tuh ada untuk yang TPA-nya 30 soal, bahasa Inggrisnya juga 30 soal. Jadi totalnya 60 soal, guys. Di untuk verbalnya ada persamaan 5 soal, kayak sinonim, antonim gitu ya, sebab akibat, tentang analogi gitu, lalu logika, deduktif, induktif, itu kayak logika penalaran aja, numerik, numerik itu tentang pola deret angka gitu ya, pola bilangan, dan aritmatika. Aritmatika tuh biasanya yang ya perhitungan basic aja di matematika gitu ya. Cuma karena waktunya terbatas, jadi teman-teman harus banyak latihan. Oke? Untuk yang bahasa Inggrisnya, ini ada 30 soal, itu meliputi grammar, writing, ada speaking, sama vocab. Jadi memang lengkap gitu ya, kayak soal TOEFL aja gitu guys. Oke, langsung aja kita masuk ke soal latihannya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya guys ya. Komposit. Nah, teman-teman ingat kalau misalnya ada soal kayak gini, itu biasain sambil buka KBBI aja. Oke, jadi KBBI itu di sini ya, kbi.web.ac.id. Di sini kita misalnya cari komposit. Nah, komposit itu artinya adalah gabungan, campuran. Oke, balik lagi nih ke soal kita. Gitu ya, jadi nanti sambil dicek aja ya di KBBI. Itu aku tadi contohin aja. Oke, jadi komposit itu adalah campuran ya. Evaporasi. Evaporasi kalau misalnya masih ingat di geografi ya, itu adalah penguapan, guys. Penguapan. Terus klan. Klan itu adalah suatu kelompok besar. Jadi yang kelompok gitu. Itu untuk yang verbalnya. Lanjut ke yang kuantitatif. 8, 12, 18, 26. Ini pasti bertambah ya. Kalau misalnya angka yang makin gede berarti bertambah. 8 ke 12 berarti plus 4. 12 ke 18 plus 6. 18 ke 26 plus 8 gitu ya. Berarti karena di sini dia itu sama-sama nambah 2, berarti ini bakal nambah 2 lagi. Jadi 8 tambah 2, 10. Berarti di sini 26 tambah 10 itu adalah 36. Yang C ya. Lanjut nomor 5. 9, 5, 4, 4, 8. Nah, antara angka pertama dan angka kedua ini cenderung jauh guys. Nah, jadi kita kuncinya adalah lihat angka yang terdekat. Dari 9 ke 8, dari 8 ke 7. Nah, jadi kayak dikurangi 1 gitu ya. Nah, aku tandain merah ya. Kita lanjut pakai yang ungu. Nah, dari 54 ke 48. Ini juga bisa gini ya. Nah, 48 ke sini. Kalau ini 48 ke 42. Nanti 42 ke bilangan yang ini. Berarti dikurangi berapa guys? 6 ya? 6. Berarti ini juga bakal min 6. Oke, ini juga min 6. Ini min 6. Jadi kalau di sini 48 min 6 itu 42. 42 min 6 ini 36. Nah, karena yang ditanya adalah yang setelah angka 7, berarti yang 42. Gitu. Oke, lanjut. Nah,
Di sini ini soal aritmatikanya guys ya. Hitung cepat aja sih biasanya ini mah ya. Oke, jika A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai ini ya. Ini pangkat ya guys ya. Oke, A kuadrat plus 3AB kuadrat min B kuadrat. Oke, A kuadrat berarti 5 kuadrat. Ditambah 3 kali 5 kali B kuadrat, berarti 2 pangkat 2. Jadi yang dikuadratin cuma si duanya aja. Dikurangi B kuadrat, 2 kuadrat. Oke, 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Ditambah 3 kali 5, 15. 15 kali 4, 60. Dikurangi 4. Oke, jadinya 25 tambah 60, 85. 85 kurangi 4, 81. Yes, yang D. Oke, nomor 7. Ini ada akar ya. Berarti akar 1 min 0,36. Berarti 0,64. Ditambah akar 1 min 0,19. Berarti kan 0,81. Nah, kita ingat aja guys, bahwa kalau misalnya akar 64 kan 8. Berarti kita tambahin aja nolnya, jadi 0,8. Ditambah akar dari 81 kan 9 ya. Tambahin nolnya. Nah, udah jadinya 0,8 ditambah 0,9. Jadinya adalah 1,7. Itu yang A. Gampang ya? Lanjut. Nah, sekarang ke soal logika. Oke, yang pertama nih. Kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Nah, dapat disimpulkan bahwa burung unta termasuk seekor burung. Di sini dilihat dari premis pertamanya, kebanyakan burung dapat terbang. Nah, tapi kan belum tentu nih si burung unta itu dapat terbang karena di sini masih ambigu, kebanyakan. Maka di sini kita ambil kesimpulannya adalah burung unta belum tentu dapat terbang. Nah, karena kan di sini hanya kebanyakan gitu ya. Jadi belum tentu si burung unta itu terbang. Oke, nomor 9. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Oke. Terus yang keduanya, sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Kalau misalnya mau dibuat pakai diagram Venn boleh. Misalnya di sini adalah semua mahasiswa program studinya ya. Ini misalnya tepat waktu, on time gitu ya, OT. Ini mahasiswa program studi mat ya. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Nah, jadi sini adalah orang yang les privat. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa, nah, sini kan berarti yang menjadi guru les privat itu pasti tepat waktu. Gitu kan? Nah, berarti semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu yang di gitu ya. Jadi kita ambil yang lebih kecil sih biasanya ya. Karena dia mewakili yang kesimpulan ini, yang on time, tepat waktu. Oke, lanjut nomor 10. Semua mahasiswa Uninus rajin. Adi seorang mahasiswa. Nah, berarti ya udah. Berarti karena Adi seorang mahasiswa, berarti Adi pasti rajin. Adi mahasiswa rajin. Nomor 11. Semua ular adalah reptil. Semua reptil kulitnya bersisik. Nah, ini masih logisme ya guys ya. Karena di sini udah sama nih, reptil sama reptil. Berarti kita ambil kesimpulannya, si semua ular kulitnya bersisik. Yang C. Ini nggak ada ABC-nya ya. Yang pasti opsi ketiga. Oke, tadi ini untuk yang bahasa Inggris ya. Udah dikasih tahu kisi-kisinya. Kita lanjut aja ke soalnya. Oke. I am planning to go to the party tonight, but it is not raining, gitu ya. Katanya tuh, aku tuh merencanakan pergi ke pesta nih malam nanti, tapi hujan. It's raining very hard. Katanya tuh gede banget gitu ya. Oh, I wish gitu ya. Saya harap. Nah, perlu diketahui bahwa kalau misalnya wish itu diikuti sama past simple. Nah, jadi harus yang verb to gitu. Berarti sini saya harap hujannya bakal berhenti gitu kan ya kalau pakai bahasa Indonesia. Berarti yang would ya, it would stop gitu. Yang lainnya kurang tepat guys. Nomor 13. My father want to live a healthy life. That's why he quitted bla 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 since 2 years ago. Jadi kayaknya tuh ayahku tuh pengen hidup sehat gitu ya. Itulah kenapa dia itu. Nah, di sini kan pilihannya adalah merokok ya, berhenti merokok sejak 2 tahun lalu. Nah, kelihatannya sama aja ya, smoking to smoke. Nah, ini bedanya di tensisnya gitu ya. Nah, di sini
Kita tuh menggunakan gerund, guys. Gerund. Pakai yang verb ing. Karena di sini awalnya adalah verb to, gitu ya. Jadi quitted gitu ya, berhenti untuk merokok gitu. Since 2 years ago. Jadi pakai yang smoking. Kalau smoke di sini verb to, smoke juga verb to. Kalau to smoke ini to verb one ya. Lanjut, I'm looking forward to bla 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 you next week. Kalau diartiin tuh, aku menantikan untuk melihatmu kembali gitu ya, pekan depan gitu. Nah, di sini karena ada kata to, itu harus diikuti sama gerund. Alias verb ing kayak tadi ya. Nah, berarti sini tuh seeing gitu guys. Yang lain kurang tepat ya. Ini masih pakai will sama be. Kalau modals be itu tuh diikuti sama verb three guys. Oke, lanjut. She bla 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 buy me that food but her money was gone the day before yesterday. Dia tuh katanya tuh bakal membelikan aku makanan, tapi uangnya tuh hilang gitu ya, the day before yesterday. Jadi kemarin kemarin lusa gitu ya, the day before yesterday. Lusa gitu ya, lusa kemarin. Nah, karena di sini ada keterangan yang menandakan kemarin lusa gitu ya, maka yang lebih tepat kita menggunakan past tense. Past tense ya. Berarti adalah yang would. Wait guys. Nah, yang would. Tapi hati-hati bukan would be ya. Karena di sini kan kemarin lusa gitu ya. Nah, udah deh. Jadi itu aja guys untuk 15 soalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video-video yang udah aku buat ya. Biar kamu bisa menambah insight kamu dan bisa memperbesar peluang lolos. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.